semuanya, saya Sani Francisca Siaan, NPM 19010800007 dari Prodi Pendidikan Fisika. Hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Profesi Kependidikan tentang indikator pada kompetensi dasar guru beserta makna dari kompetensi dasar yang bersifat holistik. Nah, teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa aja sih itu? Yang pertama, kompetensi pedagogik. Jadi menurut Pasal 28 ayat 3 butir A, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang telah dimilikinya. Adapun indikator pada kompetensi pedagogik yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Jadi sebelum mengajar, guru tuh harus mampu mengenal dan mengetahui karakteristik tiap peserta didik agar dia bisa menyusun metode pembelajaran, agar dia dapat mengetahui media pembelajaran, sumber belajar yang bermanfaat bagi siswa, agar dia pun gampang atau mudah untuk memberikan informasi pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar dengan prinsip pembelajaran yang bersifat mendidik. Jadi seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga guru itu harus mampu sebagai pendamping peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum. Kalau berbicara tentang kurikulum, pengembangan kurikulum ini lebih mengarah pada perancangan atau perencanaan pembelajaran berupa prosem, prota, RPP, silabus, dan sebagainya. Kemudian ada pengembangan potensi para peserta didik. Jadi sebenarnya guru itu harus bisa membantu peserta didik untuk mengetahui apa sih potensi yang telah dimilikinya agar dia dapat mengembangkannya dengan baik. Kemudian yang terakhir, penilaian dan evaluasi hasil belajar. Jadi teman-teman, evaluasi itu bukan hanya dalam hasil belajar, tetapi dalam proses pembelajaran juga. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Menurut Pasal 28 ayat 3 butir B, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, yang dewasa, aktif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Adapun indikator dalam kompetensi kepribadian itu yaitu cerminan kepribadian seorang guru yang bersifat positif. Jadi seorang guru itu harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Guru itu harus mencerminkan orang yang jujur, disiplin, peduli waktu, yang aktif, yang arif, yang dewasa. Nah, jadi yang ketiga itu ada kompetensi profesional. Menurut Pasal 28 ayat 3 butir C, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Adapun indikator-indikator dalam kompetensi profesional yang pertama itu menguasai materi pembelajaran yang diampu. Nah, contohnya yaitu guru fisika. Jadi guru fisika itu harus mampu menguasai pembelajaran fisika dengan baik. Baik itu dari latar belakang fisika itu sendiri maupun teori-teori dan perhitungan dalam fisika. Kemudian yang kedua, menguasai standar kompetensi, menguasai kompetensi dasar, menguasai kompetensi inti dalam pembelajaran. Jadi guru ini harus mampu menguasai perencanaan pembelajaran. Guru itu tidak hanya merencanakan tetapi dapat mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan materi dengan kreatif. Guru itu harus mampu mengembangkan suatu materi itu dengan penuh inovasi. Jadi pembelajaran pun tidak monoton dan membosankan. Kemudian yang keempat, mampu bertindak reflektif. Jadi teman-teman, seorang guru itu juga harus mampu bertindak reflektif, bertindak secara refleks. Kemudian mampu memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Jadi seorang guru itu dalam era globalisasi saat ini pun, guru juga harus mampu mengadaptasi dirinya, beradaptasi dalam teknologi saat ini untuk dalam pengembangan dirinya ataupun dalam proses pembelajaran menggunakan alat-alat teknologi seperti laptop dan sebagainya. Kemudian
ada kompetensi sosial menurut pasal 28 juga ayat 3 butir D. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif kepada peserta didik, sesama pendidik, teman sejawatnya, teman serekannya, terus kepada tenaga kependidikan yang lainnya, kepada orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Jadi guru itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemudian indikator-indikator yang ada dalam kompetensi sosial, yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi dengan efektif. Jadi seorang guru itu harus mampu berkomunikasi dengan banyak orang secara efektif, menggunakan bahasa yang santun, terus bertindak secara sopan. Kemudian guru itu harus bisa menjalin komunikasi yang baik, terutama kepada orang tua atau wali peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi dalam mengaplikasikan sesuatu pembelajaran pun seorang guru juga harus mampu secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga ada mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan. Nah, jadi teman-teman, lingkungan itu dengan artian berarti guru itu menjalin komunikasi dan beradaptasi itu bukan hanya di sekolah, tetapi di lingkungan sekitar juga, begitu. Kemudian kita akan membahas mengenai kompetensi dasar seorang guru yang bersifat holistik. So, untuk pertama kali kita harus tahu what is holistic. Apa itu holistik? Nah, holistik itu merupakan satu kesatuan yang utuh antara satu dengan yang lainnya itu harus utuh, harus dapat saling terhubung. Jadi dengan sederhananya, holistik itu merupakan keterpaduan, kesinkronisasian antara satu dan yang lainnya. Jadi antara kompetensi pedagogik, antara kompetensi profesional, sosial, terus kepribadian. Jadi antara keempat itu harus sinkron, harus saling terhubung satu sama lain. Dengan maksudnya seorang guru itu tidak bisa hanya memiliki satu kompetensi aja. Contohnya, seorang guru itu mampu mengajar, mengelola pembelajaran dengan baik, tetapi dia tidak memiliki kepribadian yang bagus. Kepribadian yang dia cerminkan itu negatif, tidak positif. Atau ada seorang guru yang kepribadiannya bagus, dia itu menjadi panutan, jujur, baik, disiplin, tapi dalam mengaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar itu kurang. Guru itu tidak mampu memilih metode pembelajaran. Jadi tentunya proses pembelajaran itu jadi kurang menarik. Jadi seorang guru harus memiliki keempat kompetensi dasar ini. Maka dari itu, kompetensi dasar itu dikatakan bersifat holistik. Jadi harus sinkron satu sama yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.